Jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan sempat mendapat intervensi dari Divisi Propam Polri dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Intervensi yang dilakukan Divisi Propam Polri kepada jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan diungkapkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sigit merinci penyelidikan awal kasus kematian Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan Sigit di depan Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat pada Rabu 24 Agustus 2022. Kata Sigit, saat itu pihak Verdi Sambo membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Verdi Sambo melaporkan 2 tindak pidana yang dilakukan oleh Brigadir J, yakni terkait percobaan pembunuhan terhadap Baradae dan pelecehan terhadap istrinya Putri Chandrawati. Saat itu, kata Sigit, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit dihubungi langsung oleh sopir Verdi Sambo dan tiba di TKP pukul 17.30. AKBP Ridwan Soplanit adalah orang pertama yang tiba di TKP dalam peristiwa penembakan Brigadir J. Tidak lama dari kedatangan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, pihak dari Divisi Propam Polri datang ke TKP pukul 19.47 waktu Indonesia bagian Barat. Pihak Divisi Propam Polri diminta oleh Verdi Sambo tiba di TKP. Kemudian pihak Divisi Propam Polri membawa saksi yakni Baradae, asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf, dan Brigadir Riki Rizal ke Divisi Propam Polri untuk diperiksa terkait pelanggaran kode etik. Mereka dibawa ke kantor Biro Paminal di Propam pukul 7 malam untuk penyelidikan dugaan pelanggaran tugas. Kemudian pukul 7:30 malam, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP. Pada Sabtu 9 Juli 2022 pukul 11 siang, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan datang ke Biro Paminal di Propam. Mereka rencananya akan memeriksa 3 saksi yang dibawa oleh Biro Paminal Divisi Propam Polri untuk keperluan BAP. Namun penyidik mendapat intervensi dari personel Biro Paminal Divisi Propam Polri. Kata Sigit, penyidik saat itu hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal Propam menjadi BAP. Bukan hanya soal BAP, intervensi Divisi Propam Polri juga dilakukan dalam hal barang bukti di TKP, diantaranya yakni rekaman CCTV. Di hari yang sama pukul 1 siang, penyidik Satreskrim diarahkan oleh Divisi Propam Polri untuk rekonstruksi kejadian ke TKP. Setelah rekonstruksi, para saksi menuju rumah Verdi Sambo di Saguling. Dalam olah TKP itu, personel Divisi Propam Polri juga ikut campur dalam penyisiran TKP. Personel Biro Paminal Divisi Propam Polri menyisir TKP dan memerintahkan mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3. Bahkan barang bukti tersebut juga diamankan oleh personel Divisi Propam Polri. Barang bukti CCTV yang hilang ini, kata Sigit, yang kemudian menjadi pertanyaan pihak keluarga hingga viral dan heboh di masyarakat. Untuk kegiatan autopsi hanya boleh didampingi oleh penyidik dan atau asisten dokter forensik, sehingga saat itu Saudara Reza selaku adik dari almarhum Brigadir J menunggu pelaksanaan sampai dengan autopsi selesai di luar. Kemudian pada saat jenazah dimasukkan dalam peti, Saudara Reza baru melihat jenazah dari Brigadir J. Kemudian pada tanggal 9 Juli pagi rencana jenazah akan dibawa ke Jambi. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan yang saya muliakan. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli sekitar pukul 11, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal di Propam untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi Saudara Richard, Riki, dan Kuat. Namun, penyidik mendapatkan intervensi dari personil Biro Paminal di Propam Polri. Penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal di Propam menjadi berita acara pemeriksaan. Kemudian sekitar pukul 13, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personel di Propam untuk melakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Setelah selesai pelaksanaan rekonstruksi, para saksi menuju rumah Saudara FS di Saguling. Personel Biro Paminal di Propam Polri di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3. Harddisk CCTV ini kemudian diamankan oleh personel di Propam Polri.